Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Purwaningsi dari Prodi Teknik Informatika Universitas Mugi Hamzah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu digital literasi, software, hardware, dan brainware. Nah, kita mulai dari digital literasi. Digital literasi adalah kecakapan yang tidak hanya mencakup bagaimana kita cara penggunaan teknologi, tetapi juga mengandung bagaimana pembelajaran yang dapat kita ambil, yaitu bersosialisasi, berpikir kritis, kreatif, inspiratif yang digunakan dalam digital tersebut. Nah, digital literasi ini adalah pembelajaran kita dalam menggunakan digital tersebut. Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti sekarang yang terjadi sekarang ini. Banyak banget pemanfaatan digital sekarang ini di era 4.0 ini. Salah satunya adalah pembelanjaan online. Kita berbelanja pada suatu aplikasi yang menyediakan barang yang kita inginkan. Dimulai dari kita mencarinya dalam suatu aplikasi, terus kita review dulu atau kita lihat dulu, jika cocok dengan kita pesan. Nah, kita sudah pesan, kita bayar. Nah, pembayaran juga dipermudah dengan mereka. Bisa kita lewat mini market, bisa kita lewat rekening gitu. Atau apalagi kalau di Shopee ada untuk Shopee Pay, itu kayak kita minjem uang mereka dulu untuk bayar, nanti kita bayar entah sebulan atau seminggu kemudian. Nah, itu pemanfaatan yang berdampak positif lah untuk kita gitu. Bisa membantu kita untuk bisa lebih menghemat waktu, menghemat biaya juga gitu kan. Nah, terus dampak negatifnya dari digital literasi adalah kayak kita menerima pemberitaan hoax gitu. Sangat marak sekarang. Di saat ini informasi yang kita dapat harus kita saring, kita cari dulu sumber dari mana dan kejelasannya itu di mana gitu kan. Lalu kita langsung kayak telan mentah-mentah informasi tersebut. Apakah iya? Misalkan dia nih emang kayak gini kah? Apakah informasi yang kita dapat dari suatu media sosial tersebut benar atau enggaknya? Terus kita harus menyaring dan berpikir kritis. Tadi kita ada di sini, ada pembelajaran yang kita dapatkan adalah berpikir kritis gitu. Berpikir bagaimana, ini baik gak sih untuk kita, konten ini baik gak sih untuk kita. Yang kedua ada hardware atau perangkat keras. Apa sih hardware itu? Hardware adalah piranti yang ada pada komponen komputer yang bisa kita lihat, kita raba. Jadi dia tuh berbentuk gitu, nah di luar komponen komputer tersebut, alat pendukung untuk komputer tersebut gitu. Dia memiliki bentuk nyata gitu. Apa sih fungsi dari hardware ini? Hardware ini bisa kita menginput device atau menginput data, memasukkan data atau output device atau pengeluaran data atau unit untuk pengeluaran. Terus ada lagi booking device atau penyimpanan data atau penyimpanan unit data. Terus ada lagi processing, terus untuk memprosesan unit kita tadi. Untuk kita output dan input kita memiliki processing. Kita memiliki untuk pemrosesan unit untuk pemrosesan tersebut gitu ya. Terus ada contohnya hardware. Hardware memiliki contoh, yaitu ada untuk inputnya kita memiliki ada keyboard dan ada mouse. Itu untuk kita mouse, untuk kita tanda-tanda yang di komputer itu. Terus untuk keyboard kita memasukkan apa yang kita ingin ketikkan gitu. Nah, terus ada lagi untuk output device. Di situ ada monitor dan printer. Nah, di sini kita monitor ini adalah kita menampilkan hasil yang ada di gambar laptop tadi. Nah,
Untuk printer kita mau mencetak dari apa yang kita ketik di dalam laptop tersebut atau di dalam komputer tersebut. Nah, terus ada lagi ini untuk booking device atau unit penyimpanannya. Ada apa? Ada hard disk, ada flash disk. Nah, mereka adalah tempat penyimpanan yang di luar komputer gitu. Untuk penyimpanan yang lumayan lama gitu, yang memang kita buat file tahu penting, kita simpan di flash disk atau hard disk. Yang ketiga atau software atau perangkat lunak adalah data yang diprogram, disimpan dan diformat untuk menghasilkan apa yang kita inginkan, atau diformat untuk yang kita inginkan atau tertentu. Dalam artian ya kita ingin bikin apa nih di dalam komputer ini, kita bisa mau bikin apa gitu. Nah, fungsinya komputer itu bekerja dengan hardware dan memproses semua kegiatan yang diinputkan di dalam komputer. Di sini ada 4 jenis software. Yang pertama adalah operating system, adalah mengoperasikan apa yang kita ingin jalankan dalam sebuah komputer dengan bahasa pemrograman. Nah, apa sih bahasa pemrograman itu? Bahasa pemrograman adalah bahasa yang dibuat oleh kita sendiri untuk menginput ke dalam komputer dan bisa dikerjakan oleh sebuah komputer tersebut. Nah, itu tadi adalah bahasa pemrograman yang bisa adalah mendukung untuk untuk kita bikin program gitu. Nah, terus yang ketiga ada program utility atau perangkat lunak yang digunakan dan dirancang khusus untuk membantu mengelola dan menyesuaikan dengan tadi ada di operating system, ada bahasa pemrograman dan perangkat lunak komputer. Jadi kita kayak menyesuaikan perangkat lunak yang menyesuaikan antara kita harus membantu untuk operating system dan bahasa pemrograman tadi untuk melayani apa yang dibutuhkan oleh komputer tersebut. Yang keempat ada software aplikasi atau perangkat lunak yang siap digunakan untuk melaksanakan pekerjaan komputer tersebut. Contoh software tadi contohnya ada Microsoft Windows, Microsoft Word ya, Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint, gitu kan, Sublime Text dan lain-lain yang memang ada di dalam sebuah aplikasi yang ada di dalam komputer. Jadi itu adalah software atau perangkat lunak yang emang digunakan untuk membantu pengoperasian dalam komputer. Yang keempat ada brainware. Apa itu brainware? Brainware adalah orang yang melaksanakan, orang yang mengoperasikan, atau orang yang menginputkan data di dalam operasi tersebut, di dalam komputer tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh dari brainware, adalah programmer, operator, dan administrator. Mereka adalah kayak programmer. Apa sih tugas programmer? Itu adalah membuat atau mengcoding atau membuat aplikasi yang emang digunakan oleh semua orang. Terus apa sih operator itu? Operator adalah orang yang memegang suatu aplikasi atau suatu sistem yang dipegang oleh dia, atau penggunaan aplikasi oleh suatu perusahaan. Dia yang memegang penuh atas aplikasi tersebut, itulah namanya operator. Nah, administrator adalah orang yang menginputkan semua data dari perusahaan, misalkan ada berapa rupiah, ada siapa aja namanya, ada berapa jumlah karyawan dan lain-lain sebagainya. Itu adalah administrator yang administrator. Oke, itu tadi penjelasan dari digital literasi, hardware, software, dan brainware. Ada 4 ya. Nah, di sini saya sudah menjelaskan tadi, dan maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau kurang jelas oleh saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.